Saya Nidia Putri Kristina Tambunan dari SMP Negeri 8 Bengkulu Tengah. Saya merupakan peserta bimbingan teknis kepala laboratorium sekolah yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Saya ini berada pada angkatan ke-30 dengan nomor peserta 30056. Dan video ini merupakan pemenuhan tugas dari mata diklat manajemen laboratorium komputer dengan dosen pengampu Bapak Jajang Kusnendar. Pada saat ini, saya akan mengenalkan sebuah aplikasi yang akan membantu Bapak Ibu guru dalam memanajemen laboratorium komputer, yaitu aplikasi VEON atau Virtual Ion Network. Sedikit gambar umum mengenai aplikasi ini. Yang pertama, VEON adalah perangkat lunak sumber terbuka dan gratis, digunakan untuk memantau komputer dan manajemen kelas untuk mendukung sistem kerja Linux dan Windows. Yang kedua, aplikasi ini terutama ditargetkan pada sektor pendidikan. Kemudian aplikasi ini telah dikembangkan sebagai salah satu program alternatif gratis untuk menjadi solusi manajemen komersial. Terakhir, aplikasi ini memungkinkan guru untuk melihat dan mengontrol pemakaian komputer oleh peserta didik di laboratorium komputer, kemudian dapat juga berinteraksi dengan peserta didik tersebut. Nah, berikut adalah sistematika pemasangan VEON. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi komputer master, kemudian mendownload aplikasi VEON di komputer master, lalu melakukan konfigurasi pada komputer master tersebut. Setelah itu, kita akan melakukan identifikasi komputer klien, kemudian mendownload aplikasi VEON di komputer klien, melakukan konfigurasi di komputer klien, lalu terakhir kita akan melakukan uji coba dalam pemakaian aplikasi VEON ini. Nah, sekian dari saya sebagai pengenalan. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah memasang VEON di komputer master. Komputer master ini adalah sebutan bagi komputer induk yang nanti akan dipakai Bapak Ibu guru untuk memantau kegiatan pada komputer klien yang dipakai oleh peserta didik. Nah, langkah-langkah pemasangannya yang pertama, kita harus melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap spesifikasi komputer master, kemudian kita mendownload dan memasang VEON, dan terakhir kita akan melakukan konfigurasi VEON di komputer master untuk mendapatkan pasangan kunci. Mari kita mulai. Nah, untuk mengetahui spesifikasi dari komputer master ini, kita ke Windows Explorer, kemudian di PC, klik kanan pada di PC, kemudian klik Properties. Setelah itu akan muncul device name atau nama perangkatnya, kemudian system type atau tipe sistemnya. Nah, pada komputer master yang saya gunakan saat ini, tipe sistemnya 64 bit. Nah, apa gunanya untuk mengetahui tipe sistem ini? Ini berfungsi pada saat kita melakukan download VEON-nya. Kita mulai download. Oke. Kita klik VEON, ketik VEON di Google. Kita besarkan. Oke, ini dia. Nah, kita lihat di website yang menyediakan aplikasi VEON gratis ini terdapat dua versi. Yang pertama adalah untuk Windows dengan tipe sistem 64 bit, yang kedua untuk 32 bit. Sementara kita sudah mengetahui bahwa komputer master kita menggunakan tipe sistem 64 bit, maka kita akan mendownload yang bagian Windows 64 bit ini. Nah, kebetulan sudah saya download. Kita pakai yang sudah saya download saja. Kita klik VEON-nya, kemudian klik Yes. Oke, lalu klik Next, kemudian I agree, lalu Next lagi. Nah, untuk komponen yang saat ini, karena kita akan menggunakan komputer ini sebagai komputer master, maka kita klik VEON Master dan Interception Drive. Tapi nanti pada saat kita melakukan konfigurasi pada
atau pemasangan pada komputer klien, maka yang diklik hanya interception drive saja. Nah, ini komputer master, kita klik Phayon Master, lalu install. Kita tunggu. Oke, kemudian setelah itu finish. Oke, nah setelah itu kita akan masuk kepada Phayon Configurator atau konfigurasi Phayon. Pada fitur general, kemudian ada namanya Authentication. Pada bagian ini kita klik Key File Authentication. Nah, itu saja yang kita ubah. Ini untuk membuat pemasangan Phayon di komputer klien nanti dengan menggunakan pasangan kunci yang nanti kita akan siapkan. Kemudian yang ini tidak kita rubah, yang ini tidak kita ubah, tidak kita ubah. Kemudian yang ini, kita akan membuat pasangan kuncinya. Kita perbesar saja. Oke. Untuk membuat pasangan kuncinya, kita klik Create, ini ya, Create Key Pairs. Kemudian kita buat kuncinya. Oke. Kita gunakan nama saja yang mudah. Oke. Ini dia sudah ada pasangan kuncinya. Nah, kunci yang kita akan salin atau kita masukkan ke dalam komputer klien nanti adalah yang bagian publik. Maka kita klik bagian publik, lalu ekspor atau kita ambil kuncinya tadi, lalu kita letakkan di bagian yang bisa kita simpan. Kita lakukan save, lalu sukses. Nah, kunci tadi kita akan pindahkan ke flash disk untuk nanti dipasangkan ke komputer klien. Lalu location. Nah, location ini adalah penentuan dari nama komputer master kita. Yang pertama, kolom yang ini untuk nama dari komputer master yang nanti akan kita install. Dengan mengklik tanda tambah di bagian bawah. Kemudian ini sudah ada new location, kita klik 2 kali. Kita buat pakai nama saja biar mudah. Media, lalu underscore lab. Oke. Lalu di sini, di bagian ini adalah nama dari komputer klien yang akan kita pasangkan. Bentar, saya lihat dulu. Komputer kliennya, oke. Nah, kita lakukan new komputer. Nah, kita masukkan namanya. Nama komputer itu adalah yang di setting ini. Ini kan ada device name, tapi ini kan device name dari komputer master. Maka yang dimasukkan di sini adalah device name pada komputer klien. Nah, komputer klien saya, device name-nya adalah laptop, kemudian strip 01 J5 HIBC. Oke. Kemudian ini kita blok, Ctrl C, lalu kita pindahkan Ctrl V. Oke, ini begini. Setelah itu, bagian ini tidak perlu kita ubah lagi, hanya ini saja. Setelah itu, kita klik apply. Setelah apply, nanti kita akan perlu merestart ulang laptop ini atau sistemnya ini nanti untuk pemasangan Phayon. Nah, dengan mengklik yes, maka konfigurasi pada komputer master selesai dilaksanakan. Saya sekarang berada di komputer klien. Pada saat ini saya hanya dapat mencontohkan satu komputer klien saja dalam pemasangan Phayon. Namun, komputer klien sebenarnya bisa ditambahkan lagi di komputer master sejumlah
perangkat yang ada di komputer di laboratorium Bapak Ibu sesuai dengan kapasitas dari jaringannya saja. Kita akan mulai sama seperti yang telah dilakukan pada komputer master. Di komputer klien ini, langkah pertama adalah mengidentifikasi spesifikasi dari komputer klien ini. Caranya, kita klik Windows Explorer, kemudian This PC, lalu klik kanan pada This PC, lalu klik kiri pada Properties. Setelah itu akan muncul sistem type-nya, kita bisa mengetahui atau tipe sistemnya pada komputer klien ini menggunakan 64 bit. Kemudian komputer name-nya adalah atau nama komputernya adalah yang kita gunakan pada saat konfigurasi di komputer master. Baik, kita akan siapkan terlebih dahulu. Kalau ingat tadi bahwa kita sudah mendapatkan pasangan kunci yang tadi sudah tersimpan, kita pindahkan ke flash disk, kemudian kita masukkan ke dalam komputer kliennya. Nah, pada saat ini kita bisa mendownload aplikasi Feyon yang akan kita gunakan dalam proses pemantauan. Kita klik Google, kemudian kita tuliskan Feyon Master, kita enter. Kita tunggu. Oke, ini adalah website yang menyediakan aplikasi Feyon secara gratis. Nah, sama halnya dengan yang kita lakukan di master tadi, kan sudah kita ketahui bahwa di komputer klien kali ini tipe sistemnya adalah 64 bit, maka kita akan melakukan download yang Windows untuk Feyon untuk Windows 64 bit yang ini. Kita lakukan download. Kebetulan sudah saya download. Kita gunakan yang sudah saya download saja. Oke. Ini adalah kunci tadi yang sudah kita dapat dari master, dan kemudian ini adalah aplikasi Feyon yang sudah di-download. Kita klik yes. Kemudian kita tunggu. Lalu kemudian kita klik kiri pada next, lalu I agree, kemudian next lagi. Nah, karena ini merupakan komputer klien, maka Feyon Master tidak kita checklist, hanya interception drive saja, lalu install. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, lalu klik finish. Nah, sekarang kita masuk kepada konfigurasi Feyon. Sama halnya dengan yang sudah dilakukan di komputer master, ada beberapa fitur. Kita mulai dari general atau fitur umumnya. Pada bagian authentication, kita ganti logon authentication dengan keys file karena kita akan menggunakan pasangan kunci dari komputer master tadi. Kemudian bagian service tidak diubah, master tidak diubah, access control tidak diubah. Kita ke authentication keys, kita perbesar saja biar kelihatan. Nah, berbeda dengan yang di master, kalau di master tadi kan kita membuat kunci. Nah, sekarang kita memasukkan kunci. Kalau tadi di komputer master kita ekspor atau kita ambil, sekarang kita masukkan atau import. Kita cari di mana tadi sudah kita simpan. Feyon. Oke, ini adalah kunci dari komputer master. Lalu kita klik open. Lalu tidak usah dirubah nama kuncinya, langsung saja klik OK. Lalu klik OK sekali lagi. Oke, ini sudah membuktikan bahwa komputer ini sudah masuk ke dalam kunci master yang sudah kita buat. Oke. Kemudian kita apply.
lalu klik yes. Nah, setelah ini selesai sudah konfigurasi yang dilakukan pada. Baik, kali ini kita masuk kepada uji coba dari proses monitoring menggunakan Feyon. Kalau tadi kita sudah melakukan langkah-langkah seperti mengidentifikasi spesifikasi dari komputer master, kemudian mendownload dan memasang Feyon di komputer master, kemudian melakukan konfigurasi pada komputer master, kemudian kita pindah ke komputer klien dengan mengidentifikasi spesifikasi dari komputer klien, kemudian melakukan download dan pemasangan Feyon di komputer master, kemudian melakukan konfigurasi pada komputer klien, lalu sekarang kita masuk ke proses uji coba. Apakah betul proses pemasangan komputer klien tadi sudah selesai, sudah terpasang? Mari kita mulai. Oke. Ini adalah aplikasi tanda dari Feyon sudah terpasang di komputer master. Kita klik 2 kali, kemudian kita dapat melihat bahwa lokasi komputer tadi adalah masternya adalah Nidya Lab, lalu kita akan lakukan checklist. Nah, kita bisa tampilkan ada satu komputer klien pada komputer master, tapi nanti apabila Anda melakukan penambahan, Anda bisa lakukan penambahan lagi sejumlah aplikasi atau komputer yang ada di laboratorium Anda. Nah, sekarang saya akan jelaskan fitur-fitur yang ada di Feyon Master. Yang pertama monitoring yang sedang kita lakukan ini yaitu untuk memantau apa yang terjadi di komputer klien. Kemudian ada fitur demo di mana kita bisa mendemokan atau menampilkan demonstrasi yang akan kita lakukan. Kemudian ada fitur log. Log ini kita lakukan untuk mengunci dari layar komputer klien. Bukti dari mengunci adalah akan timbul ikon gembok pada komputer klien dan nanti akan tampil komputer klien dalam bentuk yang sama yang tertampil di komputer master ini. Kemudian kalau kita tidak ingin menguncinya lagi, kita tinggal unlock saja. Kemudian remote view, kita bisa menampilkan apa yang aktivitas atau tampilan pada komputer klien ini. Kita bisa exit untuk kembali, kemudian atau kita bisa menggunakan remote control untuk mengambil alih aktivitas pada komputer klien. Misalnya kita ketahui bahwa di komputer klien sedang melihat gambar Archimedes, lalu kita meminta untuk melakukan aktivitas lain, misalnya kita klik Google, ini pada tampilan komputer klien ya, kita ingin mereka melakukan literasi dari hukum Archimedes. Kita langsung ketik saja hukum Archimedes. Oke, kita enter. Nah, maka pada komputer klien akan tampil aktivitas yang sama yang sedang kita lakukan. Kemudian kita bisa exit lagi apabila kita ingin keluar dari fitur remote control. Kemudian setelah itu ada power on, reboot, dan power down. 3 aplikasi ini digunakan untuk mematikan, menghidupkan, mengulang kembali, dan mematikan dari jarak jauh. Kemudian login, apabila kita ingin memasukkan atau log off untuk mematikan dari pengguna tertentu. Kemudian kita juga bisa memberikan pesan, misalnya apabila para siswa atau para peserta didik berada di jangkauan jauh dari kita, tapi kita ingin mereka untuk tertib, kebetulan mereka pada bagian belakang, misalnya sedikit ribut, maka kita tinggal kirimkan saja pesan dari komputer master, misalnya tolong jangan ribut. Kita klik OK.
maka akan tampil nanti di sana seperti teks yang sudah kita kirimkan, kemudian start aplikasi apabila kita ingin memasukkan aplikasi tertentu pada, pada saat kita melakukan menggunakan Feyon ini, kemudian open website apabila kita ingin membuka website tertentu untuk semua, komputer klien. Nah, saat ini saya akan mencoba untuk mematikan komputer ini dengan cara mengklik power down ini untuk mematikan komputer dari jarak jauh. Setelah power down, kita klik power down now. Nah, kita perhatikan bahwa pada komputer klien sedang melakukan proses, shutdown. Demikian penjelasan dari saya mengenai fitur Feyon. Terima kasih.